Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini adalah lanjutan materi sebelumnya, yaitu koneksi database SQL Server ke bahasa pemrograman yang kita pakai, yaitu aplikasi Microsoft Visual Studio. Nah, saya perlu jelaskan satu hal bahwa untuk mengambil database yang sudah kita buat atau attach database, baik itu database yang sudah ada maupun kita buat baru. Karena dari evaluasi tugas di pertemuan sebelumnya itu masih ada beberapa yang belum paham lokasi database yang dibuat. Jadi pertama kita bisa bikin database ini harus Anda koneksikan dulu. Ini adalah nama server yang kita pakai di listing koneksi di VB. Nah, ini jangan lupa kita konekkan dulu. Kemudian untuk bikin database kita ada dua cara. Jadi ada cara yang pertama yaitu new query atau menggunakan perintah DML. Di sini tinggal kita buat create database. Misalnya saya pakai DB siswa. Jadi kita mau bikin database siswa. Kemudian kita execute. Ini hasilnya adalah sukses, maka kita lihat di sebelah kiri, tinggal kita refresh. Hasilnya akan ada tampil database siswa. Kemudian kita mau tahu lokasinya di mana, jadi Anda tinggal klik kanan database yang kita buat tadi. Setelah itu pilih properties. Kemudian pilih general. Di bawahnya ada file. Nah, di sini ada lokasi MDF-nya maupun log-nya. Ini tinggal Anda geser dan Anda cari yang path. Nah, jadi lokasi database kita pada saat kita membuat dengan perintah DML itu otomatis akan tersimpan di C program file. Nah, ini tinggal Anda cari saja di sini. Itu untuk lokasi pada saat kita buat SQL menggunakan query, pada saat kita buat database. Nah, ada cara yang kedua, yaitu tinggal database, kemudian kita pilih new database. Jadi ini cara manual. Nah, di sini kita tinggal bikin, misalnya kita mau bikin DB mahasiswa, database mahasiswa. Nah, bagian ini kita bisa tentukan lokasinya. Jadi sama, tinggal Anda geser. Jadi ada MDF-nya, database-nya, dan ada log-nya. Di bagian path, ini tinggal kita letakkan posisinya. Nah, Anda mau simpan di mana? Misalnya mau simpan di E boleh, oke. Bawahnya juga, jadi dua-duanya harus ikut MDF maupun yang lognya. Nah, saya simpan di E sama, oke. Nah, ini posisinya database kita itu ada di path, di lokasinya di E. Nah, oke. Ini kemudian bagaimana kalau misalnya database yang sudah kita buat itu mau kita attach. Jadi caranya database yang di sini Anda klik kanan terus pilih attach. Jadi attach itu adalah memanggil database yang sudah kita buat sebelumnya. Kemudian ini kita add dan cari database yang mau kita masukkan. Misalnya saya ambil D, saya tadi bikin DB Koperasi, kemudian saya oke. Dan saya oke. Nah, kalau misalnya Anda ketemu pesan error seperti ini, maka database-nya itu Anda harus ubah dulu security-nya. Nah, kita sudah masuk di lokasi database yang tadi. Nah, di sini ada database yang sudah kita buat tadi. Kita ubah dulu satu-satu. Karena dia tidak bisa attach otomatis, maka hak aksesnya itu harus diaktifkan dulu. Jadi kita pilih dua-duanya, jadi ada yang MDF dan ada yang lognya. Ini Anda klik kanan, kemudian pilih properties. Setelah itu masuk ke security dan Anda pilih user. Karena kita butuh akses untuk user, maka ini pilih user. Setelah itu Anda klik tombol edit, masuk lagi ke user. Nah, di sini allow-nya itu harus Anda aktifkan yang full control. Setelah itu apply, oke. Lakukan hal yang sama untuk lognya. Jadi Anda klik kanan, properties. Setelah itu security, pilih lagi user, edit, dan pilih user lagi, centang yang full control, apply lagi dan oke. Nah, setelah itu kita coba. Ini kita remove dulu dan kita add sekali lagi. Kita ambil yang sudah kita ubah security-nya tadi, setelah itu kita oke. Nah, kalau security-nya sudah kita ubah, maka otomatis itu akan ada di sini.
Nah, ini adalah database yang sudah kita attach dan sudah kita ubah security-nya. Kita tinggal lihat tabelnya. Ini adalah tabel yang sudah kita buat dan sudah kita isi 5 field. Selanjutnya kita buat menggunakan Microsoft Visual Studio. Oke, kita bikin new project. Projectnya kita misalnya pakai P Koperasi. Lokasinya Anda bisa letakkan terserah, saya taruh di D aja, kemudian oke. Oke, dan sebelumnya kita buat dulu, jadi Anda klik kanan Koperasi, kemudian pilih add, setelah itu pilih modul. Ini kita ubah namanya modul koneksi. Kita ketik dulu modulnya. Pertama ini Anda geser, saya besarin ya. Nah, jadi kita import dulu. Nah, setelah kita ketik, kita buat di dalamnya modul koneksi. Jadi ada beberapa variabel yang kita gunakan. Jadi pertama kita pakai variabel koneksi. Itu punyanya SQL. Untuk SQL connection. Setelah itu kita buat adapternya. Dan kita buat datasetnya. Kemudian untuk mengetik perintah komennya atau relasi SQL-nya, kita menggunakan SQL comment. Oke. Nah, kita butuh 5 koneksi ini yang kita buat secara global. Kemudian kita tinggal bikin public untuk koneksi. Jadi setiap kali bikin form, nanti yang dipanggil adalah public koneksi ini. Nah, kita panggil listing koneksinya. Nah, di sini yang perlu kita lihat adalah yang ini adalah nama server. Jadi saya ambil di sini. Nah, nama server saya kalau kita pilih connect, saya ambil di sini Lily SQL Server. Lily SQL Express itu yang akan kita copy dan kita masukkan ke dalam sini. Oke, setelah itu titik koma. Dan kita masukkan nama database-nya. Database kita adalah ini DB Koperasi, dan kita masukkan dalam sini. Oke, selesai. Setelah itu koneksinya, karena dia masih dalam keadaan close, maka kita buka. Nah, selesai. Kemudian ini untuk listing koneksi agak berbeda sama yang sebelumnya. Saya bikin dengan cara yang lain ya. Semoga ini tidak ada yang error. Kita balik ke form 1 yang kita buat tadi. Kemudian kita tambahkan label. Oke, sampai sini supaya tidak terlalu lama waktunya, saya bikin dulu tabelnya ya. Saya bikin dulu formnya. Oke, jadi di form ini kita butuh label, kemudian untuk yang satuannya kita butuh combo box. Ini adalah data grid view, kemudian untuk buttonnya kita edit. Jadi kita butuh data baru, simpan. Hapus, dan terakhir adalah keluar. Oke,
kita mulai, jadi di klik kanan di bagian kosong, kemudian view code. Nah, di bagian sini kita ketik dulu sama kayak tadi posisinya, jadi paling atas kita buat dulu import. Oke, kemudian ini ada agak banyak, kita buat prosedur. Yang pertama kita buat dulu untuk prosedur kosong. Ini kita pakai setiap kali kita edit data baru maupun kita habis simpan data. Nah, kita copy paste aja ya. 2. Nah, ini kita buat, jadi pada saat kita kosongkan, nanti combo boxnya akan tampil pilihan. Oke. Nah, kemudian kita bikin lagi prosedur untuk pencarian data. Jadi kita bikin prosedur ketemu. Nah, kalau misalnya kita cari data, berarti yang kita tampilkan datanya adalah dimulai dari nama barang, yaitu textbox 2. Nah, ini untuk yang data readernya, yaitu baca dari tabel yang ada di database. Kemudian yang di dalam sini kita ketik sesuai field yang ada di tabel. Jadi hurufnya harus sama, kalau salah nanti dia tidak bisa tampilkan data. Ini combo box 1. Di tabel kita pakai satuan. Kemudian ini adalah harga beli. Dan yang terakhir 2, 3, 4, dan 5. Yang terakhir adalah stok. Dan kalau datanya tampil, berarti set fokus kita atur ke set fokus 2. Oke, setelah itu lanjut bikin lagi prosedur untuk tampilkan satuan. Nah, ini gunanya adalah kita mau menampilkan satuan yang ada di combo itu secara otomatis, karena kan di form ini kan combo kita masih kosong, jadi pada saat dijalankan combo yang ada di sini isi satuan itu sesuai data yang ada di tabel. Nah, jadi kita panggil dulu call untuk koneksi yang kita buat di modul tadi. Nah, kita panggil satuannya yang ada di tabel, berarti select distinct. Ini satuannya, penulisan satuan itu harus sama yang ada di tabel. Kemudian panggil koneksinya dan baca datanya. Kemudian lokasi satuan yang ada di tabel itu ada di combo.
dan terakhir kita close. Oke. Nah, kemudian kita tambahkan lagi satu untuk tampilkan data yang ada di data grid. Nah, jadi kita baca data yang ada di tabel untuk menampilkan ke data grid. Data grid yang ada di tabel namanya adalah data grid view 1. Kemudian tampilkan data source-nya berdasarkan tabel. Nah, kita pakai read only supaya data grid-nya tidak bisa kita edit atau tidak bisa kita input manual di dalam form. Nah, kemudian tambahkan lagi sub untuk pencarian jika kita mau cari data untuk prosedur ubah data nanti. Jadi setiap kali kita butuh prosedur, kita panggil lagi file koneksinya yang ada di modul. Nah, kita selalu cari data itu berdasarkan primary key-nya. Nah, di tabel ini kan primary kita adalah kode barang. Nah, kode barang itu posisinya ada di text box 1. Oke, selesai. Sekarang kita buat satu lagi variabel untuk kondisi awal ini adalah form load. Jadi form load itu maksudnya setiap kali kita jalankan dia akan manggil prosedur kondisi awal. Nah, ini namanya bisa Anda ganti, misalnya pakai kosongkan kan sudah, baru bisa. Pokoknya ini adalah variabel yang biasa kita simpan di form load. Jadi pertama kali dijalankan nanti dia akan manggil kondisi awal yang ini. Nah, jadi pertama kali dijalankan dia akan tampilkan grid. Nah, yang kita buat di atas. Kemudian tampilkan satuan yang ada di combo secara otomatis, kemudian kosongkan form. Jadi tampil form kosong. Nah, balik ke form satunya. Untuk data baru kita panggil yang kondisi awal tadi. Jadi pada saat kita klik tombol data baru nanti akan manggil prosedur kondisi awal yang akan menjalankan tampil grid, tampil satuan, dan kosongkan text box. Oke, dan terakhir adalah keluar. Nah, ini kita tes dulu. Oke. Nah, ini mau kita atur di form load-nya. Ini kan tadi baru diatur di data baru. Jadi kalau kita klik tombol data baru, nanti otomatis ini baca dari yang ada di tabel. Jadi satuan yang ada di tabel. Seperti di sini kan ada kilogram, botol, bungkus, itu otomatis dia baca.
Nah, kita mau pada saat kita jalankan formnya, oke, pada saat pertama kali kita jalankan formnya itu langsung tampil seperti yang tadi, bukan pada saat kita klik data baru ini. Maka kita bisa ke sini, oke, ini kita klik 2 kali, jadi ada di form load, maka kita panggil call kondisi awal. Nah, jadi kalau kita jalankan, dia akan ada di form load-nya, langsung tampil tanpa kita klik data baru. Data baru juga sama. Oke. Nah, selanjutnya kita mau pencarian data. Jadi pada saat kita jalankan, nanti datanya kita input di kode barang, kemudian kita enter, otomatis akan tampil nama, satuan, harga, dan stok. Listingnya ada di sini. Ini kita klik 2 kali di text box titik change. Nah, kita butuh key press, gunanya pada saat di enter itu langsung tampil, maka kita cari key press di sini. Oke, ini kita tidak pakai, bisa kita hapus atau dibiarin juga tidak apa-apa. Nah, kita masukkan perintah enter, jadi pakai if keychart, sama dengan ini adalah kode ASCII untuk tombol enter di keyboard, jadi kita pakai chart 13. Kemudian kalau ada if berarti harus ada an if. Oh sorry, nah saya kebiasaan pakai di Java jadi kadang-kadang salah. Kemudian kita pakai yang cari kode tadi, yang sub yang kita panggil tadi di atas ini. Kemudian kita baca. Nah, ini adalah baca baris atau tampilkan data per baris, per kode di dalam tabel. Kemudian panggil prosedur ketemu untuk yang pencarian data jika datanya ketemu. Kemudian kita atur text box fokusnya ada di text box 1 titik fokus. Nah, kita bikin pengujian jika datanya tidak ketemu. Maka else. Kalau misalnya datanya tidak ketemu, berarti kita input data baru. Nah, oke. Kita coba jalankan, kita tes. Kita input datanya, misalnya saya mau cari BR001, saya enter. Ini datanya. Begitupun untuk yang 2. Nah, kalau misalnya datanya tidak ada, anggaplah misalnya ini saya data baru. Kalau datanya tidak ada, BR006, saya enter, itu datanya tidak ada, maka set fokusnya akan ke nama barang supaya kita bisa input barang yang baru. Oke, sekarang kita bikin tombol simpan. Tombol simpan di sini itu ada 2 listing. Dia akan menyimpan data baru atau dia akan mengubah data yang sudah ada. Jadi dia akan simpan hasil perubahan. Kita klik 2 kali tombol simpannya. Nah, kita uji dulu. Jadi, jika datanya tidak ada di dalam database, baca baris yang ada di tabel, maka kita akan panggil koneksi dan kita buat perintah simpan. Jadi, kita bikin variabel namanya simpan. Nah, variabel atau perintah DML simpan itu kan kita pakainya insert into t barang values. Nah, petik 1, petik 2, kemudian masukkan text box 1 titik teks. Jadi kita simpan ke semua text boxnya. Nah, karena ini karakter atau string, maka kita pakai petik 2, 1, kemudian petik 1 dan petik 2.
terakhir text box 5. Oke, selesai. Nah, kita panggil variabel simpan yang tadi. Kemudian kita eksekusi selain query yang di atas tadi. Dan kalau sudah disimpan, kita akan panggil kondisi awal, yaitu menampilkan data grid, satuan, dan tampil form kosong. Nah, ini untuk yang data simpan data baru. Kalau misalnya, jadi ini panggil dr hash row, jadi maksudnya manggil data yang ada di tabel. Jadi jika not, maksudnya jika tidak sesuai baris yang ada di tabel, maka dia akan simpan. Kalau misalnya data yang dipanggil ternyata datanya pada saat kita panggil koneksi itu datanya ada dan sama barisnya di tabel, maka dia akan jalankan perintah ubah data. Jadi kita bikin pengujian supaya ini kita tidak perlu bikin 2 tombol. Nah, kalau misalnya kita update, berarti kan yang kita update mulai dari nama barang dan seterusnya. Untuk primary-nya kan kita tidak boleh ubah primary key. Nah, kalau mau cepat ini bisa di copy paste. Cuma saya ketiknya satu-satu biar jelas penulisannya. Kemudian hati-hati untuk penulisan harus sama field yang ada di tabel. Oke, kalau sudah selesai, kita panggil jadi where kode barang yang tadi mau kita ganti ada di text box 1 titik text. Oke, selesai. Nah, sisanya ini sama, jadi cmd sama dengan new. Oke, selesai. Kita jalankan. Nah, ini kita
kita coba ganti, simpan. Oke, ini sudah bisa diganti, yang tadi kecap asin diganti jadi kecap manis. Kemudian kita coba simpan data baru 006. Nah, oke. Nama barangnya misalnya kita pakai odol. Nah, di sini tidak ada, kita bisa tambahkan misalnya botol atau kotak. Harga belinya 12.500, harga jualnya 13.000. Stoknya kita bisa bikin misalnya 100 biji. Kita simpan. Oke, dan kita panggil lagi BR006. Nah, ini tadi kalau mau diganti juga bisa sama kayak tadi ya. Nah, terakhir kita bikin tombol hapus data. Kita hapus berdasarkan kode yang ada di textbox 1. Nah, kalau misalnya kita mau hapus data, kita uji dulu. Jika kode barangnya tidak ada, maka harus diisi. Karena yang mau dihapus adalah kode barang yang kita tampilkan di textbox 1. Nah, kita uji satu-satu seperti ini. Nah, kemudian kita uji lagi kalau kita panggil data yang sudah ada di tabel. Uji lagi jika if not, jika tidak sama yang ada di tabel, maka tampilkan pesan. Kode barang tidak ditemukan atau tidak terdaftar di tabel. Oke, terakhir jika kode barangnya ada dan mau kita hapus, nah kita masukkan pesan, yakin data mau dihapus. Dan tambahkan pesan. Oke. Kita butuh yes dan no. Kemudian tampilkan kotak dialog. Oke. Setelah itu bikin variabel lagi untuk hapus data sesuai perintah DML untuk hapus data. Oke, terakhir. Oke, selesai. Sekarang kita tes panggil data, kemudian kita hapus data. Jadi BR006
Kalau misalnya kita mau hapus data, tinggal Anda klik hapus. Nah,